Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Analisis isu global COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Awal mula COVID-19 di Indonesia. Pertanggal 2 Maret 2020, nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan menjangkiti 2 warga negara Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi COVID-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Gejala COVID-19 itu yang pertama demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih. Kemudian masuk ke pencegahannya yaitu sering mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, kemudian mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Update COVID-19 di Indonesia 25 Juni 2021 terkonfirmasi 2.072.867, sembuh 1.835.061 kasus, meninggal 56.371 kasus. Isu pandemi COVID-19, vaksinasi COVID-19, virus COVID-19 varian baru, teori konspirasi COVID-19, sebagian rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia penuh. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah analisis isu, terdiri dari beberapa metode, yaitu metode Pentahelix, metode USG, metode Fishbone, dan metode SWOT. Analisis Pentahelix. Menurut analisis Pentahelix, ada beberapa kalangan yang menyebabkan tingginya kasus COVID-19, yaitu yang pertama, pemerintah kurang konsisten dalam penegakan pengadaan PSBB, pelarangan mudik, dan kelengahan pemerintah mengawasi kecurangan penerbangan pada masa pandemi. Yang kedua, masyarakat dinilai kurang mampu mematuhi protokol kesehatan dan sebagian tidak percaya akan adanya COVID-19 serta tidak bersedia divaksinasi. Yang ketiga, di kalangan tenaga medis, adanya oknum yang memalsukan diagnosa pasien dan kit berkas terhadap pasien. Yang keempat, di kalangan media massa, yaitu menyebarnya informasi hoax. Yang kelima, di kalangan perusahaan, sebagian perusahaan tidak memberlakukan WFH dan adanya pengurangan upah. Yang terakhir, di kalangan peneliti, kurang informatif tentang isu COVID varian terbaru. Selanjutnya, Fishbone diagram.
Meningkatnya kasus COVID-19 secara drastis dipengaruhi oleh berbagai aspek. Lingkungan, masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, safety, alat pelindung diri yang masih terbatas, sistem, kurangnya penyuluhan tentang bahaya COVID-19 dan kurang tegas menindak masyarakat yang melanggar peraturan. Dari aspek material, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus tetap dipenuhi dengan bekerja di luar rumah. Skill, kurangnya pengetahuan tentang cara isolasi yang benar. Manusia, sebagian masyarakat percaya bahwa COVID-19 adalah teori konspirasi dan banyak yang mudik. Selanjutnya, metode US kurang konsisten dalam penegakan pengadaan PSBB, pelarangan mudik, dan kelengahan pemerintah mengawasi kecurangan penerbangan pada masa pandemi dengan skor 13. Kurang kesadaran diri dan sebagian tidak percaya akan adanya COVID-19 serta tidak bersedia divaksinasi dengan total skor 15. Ada oknum yang memalsukan diagnosa pasien dan kit bekas terhadap pasien dengan total skor 13. Menyebar informasi hoaks, total skor 9. Sebagian perusahaan tidak memberlakukan WFH dan adanya pengurangan upah dengan total skor 10. Kurang informatif tentang isu COVID-19 varian baru dengan total skor 10. Maka dari itu, kurangnya kesadaran diri dan sebagian tidak percaya akan adanya COVID-19 serta tidak bersedia divaksin menjadi isu yang paling urgent. Analisis SWOT. Kekuatan. Telah dilakukan edukasi kesehatan melalui media cetak, online dan secara langsung. Telah dimulai vaksinasi. Diberlakukan razia prokes di beberapa tempat. Kelemahan, kurangnya kapasitas ruang isolasi COVID-19, kurangnya tenaga kesehatan, alat kesehatan masih kurang pengawasan terhadap pasien COVID-19. Opportunity, adanya sanksi bagi yang melanggar prokes. Masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang mobilisasi. Treat, banyak tempat umum yang masih dibuka, contohnya tempat wisata, kafe, dan tempat hiburan. Sampah medis meningkat. Alat medis belum merata, kesadaran masyarakat yang kurang dalam mematuhi prokes. Penyelesaian isu masalah. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petugas keamanan protokol kesehatan. Diadakannya petugas COVID di tingkat RW. Gugus tugas COVID meningkatkan penanganan pasien. Mengajak masyarakat, teman, keluarga peduli akan pentingnya menaati prokes. Menindak tegas masyarakat yang sengaja dan tidak sengaja memprovokasi untuk mempercayai COVID adalah konspirasi. Meningkatkan pengeluaran negara dalam menyediakan fasilitas penunjang penanganan COVID-19. Memberikan sanksi bagi tempat yang masih melanggar prokes. Tenaga kesehatan bekerja sama dengan petugas keamanan di tempat-tempat umum. Memberikan sanksi bagi tempat yang masih melanggar prokes. Terima kasih.